cek sound dulu, cek sound. Harusnya aman ya. Audio mixing oke. Suaranya tapi oke lah harusnya ya. Halo, apakah suara aku udah kedengeran? Kita tes suara dulu ya. Suara gamenya oke juga kah? Kayak besar tuh ini buat aku kemarin tuh. Cek. Oke, aman. Thank you buat Marfeza 9349. Jadi hai, aku Hankun. Selamat malam dan selamat datang ke Live Glory Liga Championship Semifinals yang hari ini menampilkan dua aliansi ya, DLLM versus TLNM. Yang mana kita mau cek dulu anggotanya. Kalau misalkan kita lupa, aku ingetin lagi dulu buat TLNM. Ini adalah aliansi yang berbasis, kayaknya ini player-playernya kalian tahu lah dari mana aja ya. Gecko, ada Kokobongo, ada Apes Leader, Tales from the Crypt. Ini tuh cabangnya mana nih? Suka lupa aku ya aliansi. Pokoknya aliansi yang suka mainnya di 18 UTC-an gitu. Beda sama tim yang 13 UTC. Ini bukan ke Asia tapi lebih ke Inggris atau Amerika ya kalau misalkan player-playernya. Yes please, ada Swipe GG, itu player yang cukup lama tuh. Swipe GG, ada The Frog Cowboy, Duemi dan sebagainya ya. Kita bisa lihat untuk cadangannya kayaknya nggak perlu terlalu banyak dibahas ya, karena jarang yang digantiin. Dan sekarang ada di bagian sisi yang lain ada Gumo MJ dan ada Cell. Ini entah siapa ya. Wah, ada suara pesawat ya. Oke lah. Di sini ada ketuanya dari LL67 nih, kalau nggak salah dulu nih, yang gambarnya kayak burung ya, burung itu. Rock and Logyu, RRZ, Mutomba, Mikey dan lain sebagainya. Di sini ada CEO Lulu lagi ya, ini namanya cukup sering nih. Kemarin kita baru lihat Lulu, sekarang ada Lulu lagi, ada Rock N, ada Barbabianka. Aslinya ini dari BDTN ya, CKM dari Didaf, GGGX Basketball dan lain sebagainya ada di sini nih. TLNM juga kuat ya, iya. Kalau misalkan kita nggak ngitungin si tim cadangannya, ini merupakan match yang tidak bisa dianggap bakal mudah ya. Kalau misalkan DLM versus GOAT ya, aku yakin bakal dua-duanya susah tuh buat nebak yang mana. Mungkin menang tipis. Kalau yang ini bisa juga menang tipis. Kita lihat bagaimana DLM atau TLNM bakal mengatasi lawannya di sini ya. Seharusnya kalau misalkan dilihat dari si pengalaman war strateginya, harusnya di DLM lebih oke, karena di situ ada anggota Rock ya. Walaupun di sisi lain juga player-playernya cukup berpengalaman juga tuh, kayak Kokobongo itu ada pemain World Championship, dia juga waktu tahun kemarin ikut kalau nggak salah tuh, Kokobongo, Gecko. Yang nanti juga akan ada Off Limits War Exploration mulu ya, Off Limits War World Championship juga setelah ini. Ya, selamat datang buat Naya Amilaya, Witrixi, Potra JR dan lain sebagainya. Mungkin hari ini nggak banyak yang nonton sih, karena banyak kan Pompei 13 UTC, harus selalu berjalan tuh Pompeinya ya. Kokobongo sama DRZ kah? Oke, lebih kuat mana ya? Kokobongo sama DRZ ya. Siapa ya? Belum tahu sih yang mananya. Aku pengen ngecek lagi listnya, tapi takut kelewat nih, karena 1 menit 40 detik lagi. Kalau misalkan kelewat, kita live-nya nggak jadi kelihatannya kalau misalkan kelewatan ya. Kalau kalian nih Pompei jam berapa sih? Sempet hadir dulu di sini kah? Karena ya banyak kan Pompei 13 UTC tuh. DRZ kayaknya dah andalan bisnya. Bis nanti kita cek lah si world rankingnya kayak gimana buat bis ya. Suara game kegedean gak sih? Aku kayak kali itu kayak gede teing kalau menurut aku sih. Walaupun aku udah kecilin, udah sekecil-kecilnya, tapi masih gede kalau menurut aku ya. Oke, DRZ, Witrixi.
Mhm, mhm. Aliansi kalian asalnya dari mana nih kalian semua nih? Boleh spill dong biar tahu nih player-player penonton Hankun ini pada dari mana aja nih aliansinya. RRZ mungkin. DRZ, RRZ. Kemana agak kegedean suara gamenya? Oke. Iya, aku udah coba set ke kecil tapi kayak dari kemarin tuh gede terus nih. Moga aja kalau misalkan kegedean kasih tahu ya di tengah jalan. Aku udah usahain supaya nggak kegedean suaranya. Sejak dari kemarin, cuman entah kenapa selalu berending kegedean ya. Dari aliansi di 997, baru migrasi ke 1040. Oke. 5 detik lagi kita masuk ke battlefieldnya ya. 1 0. Oke, selamat datang ke DLLM versus TLNM ya. Sebagian lagi bersiap di bagian Pompei ya. Banyak kan main Pompei juga di bagian sini. Ada Calvin juga di sini. Oke. Tadi somehow nggak kelihatan ya namanya. Aku nggak lihat di sini ada Orok NJS. Oke, lagi nyari aliansi yang cocok jam war event sama warnya. Oke. Not bad at all. Aku juga ya sebenarnya pengen buat video kayak aliansi Indo rekomendasi yang mana yang bagus. Nah, kalian bisa banyak-banyak komen aliansi kalian apa tuh. Dan biasa aktif warnya banyak nggak? Dan mainnya biasa main di jam berapa? Apakah di 13 UTC, 14 UTC atau yang lain gitu. Kita cek ada chat di aliansi sih kayaknya banyak kan ngomongin soal Pompei. Kalau viewing chat room, oke, ada DLLM dan lain sebagainya dari berbagai macam orang. Di sini TLNM, oke, udah 29 orang ya yang masuk. Ada Apes Leader juga nih, sempet kelewat kayaknya nih. Foto profil King Kong cukup ikonik nih, dari dulu nggak berubah. King Kong yang sama, yang sangar. Ada Aurainus. Swipe GG itu kucing biasanya, iya betul. Dan ada Chain juga ya. Kita cek aja nih bagaimana jalannya matchnya kayak gimana nih. Seharusnya DLLM menang seharusnya ya. Moga aja DLLM berkumpul para whale yang tinggi-tinggi tuh beneran punya strategi ya, karena mereka cukup niat buat masuk ke satu aliansi. Harusnya punya strategi lah, harusnya bukan cuma main kuat-kuat aja. Soalnya kalau misalkan kuat lawan kuat, nah ini nggak akan bakal langsung ketahuan siapa yang menang ya. Apalagi di sini mereka kalah jumlah 2 orang untuk saat ini, walaupun masih ada 1 menit lagi ya. Lagi nyari aliansi yang cocok. Oke, hadir bang, selamat datang Ignatius Tompel. Nggak lagi Pompei nih. DLLM dari region 49 dan sekarang menetap di region 836. Nah iya, region 49 tuh kok nggak salah home base-nya mana tuh. Aliansi yang dari ini juga sih, player-player ini dari NM49 kok nggak salah ya. Ya NM49, ada yang dari mana lagi tuh selain NM49. Biasanya kan aliansi itu tuh punya koneksi antar aliansi kayak family-nya atau temennya. NM49 tuh sama 59RE kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau yang bagian room punya SSI kan sama yang lain juga ada ya. Temennya siapa aja biasanya ada di papan aliansinya tuh. Rock temenan sama siapa, atau aliansinya lah, bukan temenannya ya. Tapi di sini seharusnya cukup oke lah. Nonton sambil Pompei, boleh, mau. Enak ya kalau punya banyak device. Pompei udah tadi UTC 3 bang. Oh iya, Ignatius Tompel ya yang kemarin invite. Thank you invite-nya ya. Walaupun aku tadi kurang bisa ya kalau misalkan Pompei-nya jam pagi-pagi tuh, walaupun sebenarnya bisa tapi agak sedikit kayak takut ada sesuatu yang mendadak kalau pagi-pagi gitu ya. Kita cek aja di sini ada Calvin ke daerah bawah. Di bagian bawah juga ini ada siapa nih? Pemain China, ada Lime juga. Di tengah ada Lululu dan di sebagian atas ada CKM, ada Rock and Rogyu. Sebagian daripada mereka langsung memutuskan untuk naik ke stasiun kereta ya. Sementara di bagian bawah, lumayan cepat nih. Keuntungan ada Ameidis, dia cepet ya. Salah satu player whale yang selalu menempatin top 1 world di ranking AR. Biasanya dia nih top 1 sampai 5-nya dicapok sama dia biasanya ya. Memang kecepatan itu nggak bisa diremehin sih. Dan meskipun Rider nggak punya armament yang spesial katanya yang kemarin, tapi masih rank-rank tertinggi itu dipegang sama Rider ya.
Ada Duemi juga. Kita cek untuk mapnya. Ya, sementara itu forward outpost sudah diambil duluan sama biru sih di sini. Itu TLNM teman saya semua dari 59E. Ya, betul tuh. 59E, 69RE itu aliansi anakannya. Aku aliansi 997 VBR lagi nyari buat rally sama Garrison. Mana tahu ada yang minat. Boleh silahkan, maafkan iklannya, Bang. Matikan iklannya. Nggak bisa ya. Iklannya nggak bisa dimatiin. Itu bukan iklan kayaknya, watermark ya. GGGX Kitball. Oke, udah cepet juga nih. Biru udah lumayan ke bagian bawah cukup banyak. Dan di sini apakah ada rally? Oke, cuman senggol-senggol sedikit di bagian atas. Di mana nih kondisinya? Oh, cepet juga nih. RRZ juga pemain rider yang cukup cepat. Sementara itu kelihatannya TLNM lagi nyantai-nyantai di bagian belakang nih. Kayaknya dia lagi mode defense kan. Walaupun di sini TLNM berhasil ngambil operation base-nya musuh loh. Ini satu hal yang cukup kecolongan sih buat TLNM. Lumayan buat mengulur waktu caplokan poin sedikit, lumayan ya ini. Beda poinnya pun masih tipis-tipis sekali. Di situ yang Garrison pakai apa sih? Maxwell ya, pakai si Hammer Pangolin nggak ada masalah karena mereka cukup cari yang jalannya cepat langsung pada masuk. Itu jadi salah satu hal yang bisa salah satu hal yang bisa diandalkan. Kunhan juga sepertinya pemain lama ya, bisa tahu N49 dan 59RE berbasis saudara. Iya, zamannya kan Bond, DHX gitu. Ada Rock tuh udah ya, Rock sama DHX itu jadi topnya lah, walaupun sekarang disusul sama SSI kan. SSI dari dulu juga. Siapa lagi ya dulu? Ya banyak lah. Tahu ya. Terutama karena dulunya aku basisnya di DNTN. Sekarang kan basisnya di Fox gitu. DNTN kan itu kayak mereka tuh dulunya katanya kan dari region awal banget tuh, 1 sampai berapa tuh? Ya migrasi ke 246, tapi sekarang sudah pensiun semua ya untuk leader-leadernya. Ini kelihatannya mereka bakal di posisi bertahan dulu ya ini TLNM. Mereka mainnya cukup menjaga posisi, cukup main aman dan mainnya nggak buru-buru ya. Melihat biru udah nyaplok di bagian depan, kayaknya mereka coba buat menjaga posisi agar nggak banyak yang mati satu-satu ya, karena kebanyakan udah ready si skill damage-nya dari DLLM. Walaupun di bagian bawahnya kelihatannya ya cukup terdorong di bagian bawahnya. Oh ini ada rally nih, Metoxo Cassius ya. Itu kalau misalkan Garrisonnya Cassius sih nggak akan mudah terbobol ya, tebel. Itu aja sih keuntungannya. Jadi aku yakin dia pasti nggak akan bisa nembus ya, apalagi rally-nya pakai rider. Walaupun cepat tapi nggak akan bisa nembus di sana. Kayaknya udah langsung gagal aja di bagian atas. Kita cek, masih diem saja dulu di sini ya. Masih diem dulu di sini. Mungkin ya menjaga diri dulu. Sedangkan untuk bagian zoomingnya kelihatannya bagian atas bakal kecaplok ya di situ. Ada Platov juga lagi di bagian biru ya. Platov itu dari itu juga BDTN harusnya. Bismillah DLLM. Kayak apa kabar akun Bang Bear, mau dilepas harga berapa ya? Bang Bear yang mana tuh? Aku kurang tahu sih kalau misalkan yang itu ya. Aku dengar-dengar kalau misalkan ngomongin tentang Bear yang dari mana tuh? Dari YouTube. Katanya belum ada rencana buat jual akun, katanya ya. Aku kurang ngikutin sih. Kalian bisa ngikutin aja kalau misalkan penasaran ya. Oke, di bagian atas itu diambil, di bagian bawah juga harusnya keambil. Ya betul, dua udah diambil zombinya. Apakah itu pertanda yang baik untuk DLLM? Itu pertanda yang baik ya. Sementara di sini udah mulai maju di bagian bawah TLNM. Coba buat ambil sedikit-sedikit nih. Bagian birunya juga udah mulai teralihkan perhatiannya ke sini. Ke rally dari mana nih? Beefcake kah? Koko Bango ya. Oke lah. Di bagian situ masih aman. Di bagian sini juga oke. Lumayan rame ya di bagian sini. Mantan player Bond. Oke, go DLLM. Ya, masih mau lihat lagi kah status range infanteri dan rider? Kayaknya nggak usah diomongin juga, udah kelihatan di sini ya.
Kita mau mode low aja ya. Mohon maaf nih daripada nge-lag nge-frame ya. Ya, bisa dibilang didominasi sama rider dan range tuh di situ. Kalau misalkan Anda masih belum percaya mengenai infanteri statusnya saat ini ya. Ini kalau misalkan collapse saja nggak ada infanteri, terus ada update lagi. Ntar kita besok ada update jam 6 UTC di tengah hari, biasanya jam 1 kalau nggak salah biasanya. Terus kita update jam 2. Itu ada mekanisme Pompei baru, ada Apex Warzone buat Pompei juga. Terus ada armament, ada set apa ya? Ada upgrade-nya lagi armament tuh. Mungkin kayak ngikutin North Mobile ya. Aku dulu pemain North Mobile. Dia tuh kayak set si armonnya tuh nanti mungkin ada dikasih kayak perhiasan tambahan attack defense HP, aku nggak tahu sih itu. Nanti kita bakal cek aja lah update-nya kayak gimana sih. Ini beneran nargetin pemain paus sih katanya, nyari untung banner ini si apa IGG ya, tapi kita tidak bisa berburuk sangka. Semoga aja nanti di bagian event kolaborasinya cukup baik hati ke free to play ya. Oke, di sini ada rally Mutomba pakai rider, walaupun isinya cuma 700-an ya di sana. Sementara di sini cukup rame juga ya di bagian sini. Final munculin muka om, jangan gambar. Masalahnya aku belum bisa untuk itu. Waduh, pengennya juga seperti itu. Pengennya juga seperti itu tapi belum bisa ya. Nanti mungkin kalau misalkan namanya sudah ada, nanti baru aku tambah. Baru aku upgrade set aku. Literally kan merintis ya, bukan punya segalanya. Jadi ya mohon bersabar lah ya, mohon bersabar. Mungkin nanti di lain waktu ada kesempatan munculin gambar di live, ya langsung muka di live itu ya, nanti kita lihat aja lah. Saya main game ini dari zamannya Envy dan Hans serta Doggyman Big Daddy ya. Oke. Nanti Gold atau DLLM bang? Harusnya sih DLLM, ya, karena aku udah all in ke sana. Dari segi strategi nanti kita cek aja ya strategi DLLM di sini. Kelihatannya rally dan garrison pun it doesn't matter ya, langsung ke helipadnya kayak itu cuma buat pengalih perhatian untuk tingkat seperti ini karena performanya tinggi. Ya. Di sini ada siapa aja nih yang field, ada Crazy Beefcake tuh udah didominasi sama range gitu. range rider gitu. Infanya di sini ada apa nih? Infanya nggak kelihatan ya. Iya, di sini cuma ada Void Warden doang satu. Udah, ya. Yang aku notice sih Void Warden aja di sini ya. Ini menandakan kalau mereka mainnya cukup udah di area serius ya. Kalau misalkan bawa Infa juga pakainya Julian dan si Cloud. Envy spender Kang Relock awal-awal main. Oke. Selanjutnya ada Sakura dengan banyak kan infanteri itu dipasangin sama di buffer dan buffer aja sih kelihatannya tuh. Di situ masih ada Marco Eri, masih ada Island Vault. Kalau misalkan pemain invasi masih mengandalkan itu. Tapi untuk pihak DLLM sih aku nggak ngeliat banyak pemain infa atau mereka make infa ya. Di bagian atas pun di bagian atasnya di sini masih belum ada yang teleport ya. Untuk DLLM masih kejaga. Untuk hero-heronya ya yang kelihatan seputar infanteri ya cuman Stella, Void Warden karena mereka bawa buat garrison sekalian kan. Dan ya itu si Julian, sisanya nggak ada lagi. Miyamoto tuh masih ada tuh, Barbabianka dari dulu kelihatannya dia memang ikoniknya di infanteri dia selalu pakai Miyamoto berskin ini ya, berskin Jepang nih sejak dulu nih. All in DLLM, ayo semangat objektif poin DLLM. Oke, Mas Behim. Oke. Terus ada David, BLM win udah terlanjur bet 15k. Ya, harusnya sih. Di bagian tengah pun objektifnya masih ya Gumo MJ, GGGX nih udah di tengah gitu. Ini player-player yang kunci dan lumayan mengerikan ya kalau misalkan dilawan. Di sini ada pengalih perhatiannya, ada siapa tuh?
ya pemain dari Jepang, ada Calvin juga di sana, pakai Miyamoto tuh masih ada tuh Miyamoto berskin tapi ya kenyang. Ulum box merah, waduh ini kayaknya dari DLLM ya. Oh, di bagian tengah ternyata ya oke, merah di bagian atas sudah mulai serius tuh kelihatannya, karena di bagian bawahnya cukup terdistraksi. Biru walaupun udah anteng ayam Gumo MJ dan GGGX, tapi udah diserang sama Tales from the Crypt dan siapa tuh pemain Yes Please. Oke, mereka ternyata objektifnya lebih ke bio ya. Untuk TLNM mereka udah mulai maju ke bagian tengah, walaupun biru juga ada sih, ada tapi nggak sebanyak itu, karena birunya ada di mana nih, lagi berjalan ya kelihatannya, karena baru dibabat di bagian bawah. Jadi ini mungkin adalah pertarungan bio yang cukup lama nih harusnya, kalau misalkan nggak sempet diambil sama player rider yang cepet ya. Oke, ada yang ngambil di situ tuh Rock and East. Kalau misalkan oke, digagalkan lagi. Ada yang 6 detik tuh. Ayo, oke. 3, 2, 1. Ya ini kalau misalkan kayak gini, oh langsung diambil sama siapa tuh? RRZ kah atau pemain China tuh? Kalau misalkan udah diambil kayak gini mah udah nggak ada kesempatan sih. Satu-satunya kesempatan yang paling apa tadi tuh, gara-gara komen ini nih ya, Bang lu punya penyakit kaku kah, fotonya nggak gerak jadi nggak fokus ya. Itu ya di situ tadi ambil ya. Itu poin pentingnya sih, kalau misalkan ada yang loading di sini 3, 2, 1 udah di poinnya, dia setengah lagi, 5 detik lagi mau keambil, langsung disamperin ya, langsung di attack pakai mode high, terus klik si yang ngambilnya. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan mengandalkan player yang range ya, yang hero-heronya punya AOE-nya, jadi nggak semudah itu. Sayangnya tadi kita lihat di tengah ini nggak banyak ada damage AOE dari Sophie, Louis, Ethan, nggak ada yang nyamperin ke sana. Jadi DLLM berhasil ngambil dan poinnya bisa di 2-1 untuk sekarang ya. Tenang saja, masih di menit awal. Kalau misalkan Anda mensupport dari TLNM, mungkin masih ada harapan ya. Ini masih panjang waktunya. Final Hankun open kamera, nggak tahu ya. Aku cuma punya 1 HP brother. Ini aja 1 HP udah ngelek ya. Ya di bagian sini udah kayaknya kita bakal meninggalkan, walaupun di bagian tengah dari pihak merah lumayan banyak ya. Sedangkan justru dari DLM udah langsung perhatiannya berubah ke bagian operation base dari TLNM ya. Kalau DLM menang bakal jumpa sama Goat. Iya, itu udah pasti. Speed ridernya gila. Oke. Ridersnya kayak dikejar maling tadi. Cepet ya larinya maksudnya. Oke lah. Ya itu enaknya Whale tuh, dia bisa di armamennya pulling ke travel speed, terus dia punya VIP privilege. Kalau misalkan punya VIP privilege itu si travel speednya bisa nambah 10% lagi. Di VIP berapa tuh, di bagian ujung-ujung tuh, mungkin di VIP 17 ya, ada buff itu. Terus kalau misalkan punya skin squad yang nambahin travel speed, Whale tuh nggak akan ragu buat ngambil itu skin squad yang nggak bagus pun. Kalau ada buff travel speednya dan mereka butuh, pasti selalu dikoleksi biar maksimal travel speednya. Jadi semua squadnya ke bawah cepet tuh larinya. Di situ ada Gecko yang nge-garrison pakai Cassius dengan Void ya. Walaupun ini player rider nih untuk Gecko nih, tapi masih diandalkan untuk segi pertahanan ya. Infanteri masih diandalkan untuk segi pertahanan karena dia HP dan defense-nya paling tebal di infanteri. Dan di situ nggak jadi di swarm aja ya. Di bagian bawah cukup banyak yang bertarung. Pompei ngikutin DA di Lord Mobile sama armamennya juga bang. Iya, Dragon Arena kan aku paling suka kalau Lord Mobile itu di event Dragon Arena tuh. Kayak Pompei jatuhnya, ada event sejam tapi menyenangkan. Maka dari itu aku sempet nyaranin sih ke si Doomsday, kenapa nggak nyoba collab aja sama gamenya sendiri gitu. Pakai event yang kayak gitu juga rame kok, yang bawa kayak kita harus nge-capture bangunan, ada kargo datang ke bangunan tersebut, terus kita harus nyaplok itu biar dapat poin. Itu juga merupakan hal yang menyenangkan sih.
Kalau yang ini kan kita ya jadinya nggak terlalu fokus ke bangunan, bisa dari manapun poinnya ya. Di sini di swarm aja untuk TLNM siapa tuh yang garrison, nggak kelihatan ya dia apa tuh. Pakai metode Sorubina ya, mereka tuh banyakan pakai itu karena jaraknya jauh nih di Pompei, jadinya pengen cepet-cepet nyampe ya buat ngetengin, dan mereka yang di field nge-swarm. Oke lah. Walaupun di situ masih belum bisa mencapai merah nih dari tadi Cassius ya. Kombonya apalagi ini di bagian yang dekat wilayah musuh, jadinya harusnya nggak semudah itu. Walaupun di sini cukup diblokade ya. Daerah untuk ke zombinya diblokade sama DLLM nih. Dia nangkring di sini, jadi salah satu strategi yang bisa terlihat ya. Ngumpul di satu tempat biar nanti output damage-nya lebih banyak nih. Kayak misalkan ini kelihatannya jumlahnya cukup setara, tapi kalau misalkan yang ngumpulnya itu rage-nya udah pada jalan, udah pada aktif tuh, nanti kalau misalkan nyerang yang baru jalan kayak gini, harusnya mereka ngasih skill damage langsung tuh. Udah ada rage-nya tuh, udah Sophie tuh udah setengah rage-nya, jadi tinggal ngasih tuh. Sedangkan mereka baru jalan aja udah kuning gitu. Itu jadi salah satu perhatian kalau misalkan kalian nggak bareng-bareng ya nyerangnya. Ya di sini literally, tapi di bagian sini ada yang buat bagian distraksinya, itu jadi hal yang cukup bagus juga ya. Rider itu kayak ngedistraksi sebagian, jadi si playernya tuh ngefokus ke rider mereka, sedangkan yang belakang bisa fokus buat bantai-bantai gitu yang ada di bagian biru DLLM tuh lumayan bisa ditangani di bagian bawah, walaupun di bagian sininya masih dikuasai. Sementara untuk di bagian bawah kita cek zombinya ada di sini. Oke, di bagian bawahnya agak kewalahan ya, walaupun di sini ada China, X Leader, Yes Please, Ameidis, Kokobongo, Gecko. Ini harusnya player-player yang utamanya mereka harusnya ada di bawah, tapi agak sedikit ke bawah mundur ya di bagian fieldnya somehow ya, atau mungkin mereka fokus ke bangunan. Tapi Armament Ridernya full speed. Saluti dia. Oh, saluti da Italia. Thank you from Italia. Respect. Oke. Gue doain supaya beli PC yang bagus bang, biar bisa melihat skinnya. Oke. Thank you. Skinnya nggak kelihatan ya jadinya. Sebenarnya kalian kalau misalkan punya device yang lebih bagus bisa nonton yang lainnya. Tampilan efeknya lebih oke ya, tapi kalau tampilannya banyak yang kayak gitunya juga agak sedikit susah buat aku jelasin strateginya ya. Walaupun sangat diapresiasi kalau misalkan kita bisa lihat skin-skinnya ya, efeknya jadinya percuma sih aku punya Manta Fighter, tapi kalau misalkan di field cuma ngeliat yang kayak gini. Ya, thank you buat siapa nih tadi? Fahrudin 5V, thank you. Terus ada, tapi sangat disayangkan kalau SSI kalah di event ini. SSI kan belum kalah ya, SSI ada di GOAT playernya. Jadi kalau misalkan Anda adalah pendukung SSI, bisa vote ke sana kalau misalkan Anda pengen. Kalau misalkan Anda pengennya nggak masalah mau siapa yang menang, fansnya nggak ada masalah, aku mah yang penting dapat hadiahnya. Itu bisa cek aja nih dari battle sekarang sama kemarin, kira-kira lebih meyakinkan yang mana ya. Di bagian bawah sini untuk bagian DLLM juga cukup menguasai itu. Calvin ini pemain infanteri tuh, harusnya kalau misalkan kita bisa lihat dia pakai apa aja tuh, masih diandelin tuh Claude dipasangin sama Julian di mukanya. Sedangkan untuk Miyamoto dia kombinasiin sama si Bianca ya. Oke, di situ zombinya datang. Siapa yang ngambil? Oke, diambil sama DLM. Selanjutnya di bagian atas diambil juga DLM ya. Oke, DLM menguasai wilayah zombie sih ini ya. Itu jadi hal yang penting sih, karena zombie tuh ngasih buff damage ya. Itu kalau misalkan main di field dan ada damage ya, ada buff kayak travel speed, dia meningkat secara cepat untuk beberapa saat pun itu sangat membantu sekali. Dan ada buffnya juga tuh kalau misalkan kalian lihat Pompei nanti. Sakura kalau 5551 masih oke nggak bro untuk war lapangan? War lapangan selagi nggak ngambil skill 2. Skill 2 kan cuma buat rally ya. Ya itu oke, dia ada HP dan defense nya. Skill yang harusnya 5 itu 5155 ya kalau Sakura belum awaken. Kalau misalkan nanti tujuannya awaken sih nggak ada masalah ya. Transcended sekalian skill 2 nya buat war lapangan ya.
Info Alindo. Nah itu nanti aku bakal share juga ya. Kita ada event barengan kayaknya nanti buat Extreme Showdown. Aku juga pengen bantuin aliansi ini. Nanti aku bakal tunjukin lah. Untuk itu sementara di sini ada Cassius masih nge-garrison ya. Kalau misalkan kalian mau lihat, oke. Hero baru Rider kapan? Baru juga keluar yang baru ya. Biasanya jeda hero tuh 8 bulanan ya kalau hero-hero baru tuh. Kalau misalkan, jadi anggapannya kalau misalkan Rider keluarnya di tengah bulan tahun ini, harusnya di tengah bulan tahun depan. Bisa jadi lebih cepat daripada itu, tapi nggak mungkin di tahun ini lagi. Lagian hero Rider udah bagus semua, mau nyari apa lagi hero Rider? Bisa dicek aja video yang itulah. Nanti aku bakal update lagi kalau misalkan udah selesai ya urusanku di real life nih tentang pendidikan. Nanti aku bakal lebih banyak upload di sini. Selanjutnya ada halo Kokokun, halo guys. Oke, Mika 27 selamat datang. Ada FP Angel juga, thank you sudah mampir. Ketabrak kereta kagak mati. Siapa tuh ketabrak? Oh iya, itu. Kalau misalkan ada efek-efek detail kayak gitu, itu kayaknya fun sih. Ada mode yang beneran realistis. Kalau misalkan ya kayak ada pasukan lewat, terus ada kereta bisa ketabrak gitu dan balik ke shelter, walaupun ya itu jadi hal yang fun sih harusnya. Cuman ya aku agak ragu buat si IGG ini bisa menampilkan hal-hal yang fun ya. Mereka saat ini lagi fokus ke duit nih. Oke, di situ ada Mutombang rally pakai Rider dan kelihatannya bisa diambil nih. Ya, karena nggak ada supply. Oke, diambil saja untuk DLM di sana di bagian bawah. Oh, keambil juga. What? Bersamaan keambil. Oke, ini jadi satu hal yang interesting ya. Di saat yang sama dua-duanya operation base keambil. Matikan aja efek suara gamenya kadang buat frame. Efek suara yang mana tuh? Suara gamenya kegedean kah? Ini aku udah set paling kecil ya. Soalnya apa aku harus matiin aja suara gamenya? Karena nggak bisa dikecilin lagi. Ini udah suara kecil banget. Yang anehnya tuh kalau misalkan di live pertama aku tuh kayak suaranya pas tuh. Tapi live selanjutnya kayak nggak bisa diatur lagi sekecil itu gitu. Ya di sini udah dicaplok lagi balik sama merah. Di bagian atas masih di secure tuh sama DLLM. Gak asik bang, meskipun nonton HD kalau nggak ada yang ngomong kurang seru. Kalau gini kan seru, nggak boring. Oke. Meskipun nonton HD kalau nggak ada yang ngomong, emang yang lain nggak ada yang ngomong ya? Kalau nggak salah sih yang aku notice sih banyakan mereka tuh nampilin gameplaynya tapi pakai musik ya. Kalau misalkan kalian nggak suka dengerin suara gamenya, aku matiin. Kalian bisa dengerin sambil dengerin musik nih. Kalau misalkan kegedean ya. Masalahnya aku nggak ada dua device, jadinya nggak bisa sambil cek gitu live streamnya apakah suaranya pas atau enggak tuh. Cuman bisanya secara offline. Aku coba sih. Ya suara aku jadinya agak kegedean kemarin ya, dan tadi pun aku harap sih suaraku lebih besar, suara gamenya nggak terlalu besar tuh kayak kemarin-kemarin. Boleh feedbacknya tentang suara ya. Ini udah settingan paling kecil. Sementara di bagian sini Cloud di muka sebenarnya lebih untung dibandingkan dengan Cloud asisten ya. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak field kayak begini sih belum tentu lebih untung ya, karena Cloud tuh dia kalau armamennya nggak ada defense-nya jadinya cenderung lebih gampang ditarget dan lebih meleleh kalau misalkan ketemu range. Dan itu yang terjadi tuh, baru kita lihat Cloud dari DLM udah balik sebagian ya. Oke, skin kok buat buff, buat pamer lah. Ya, kalau misalkan kita ngelihat dari sisi kita harusnya kan skin buat ini ya, buat ya skin gitu. Tapi kalau di game ini orang tuh punya skin banyak tuh bukan karena suka, kebanyakan buat player tinggi, tapi mereka nyari buff juga. Terutama ada yang damage reduction, travel speed, itu yang dicari-cari. Sementara di bagian atas ini GGGX Gumo MJ selalu stay di tengah sih. Mereka 2 menit tuh, 2 menit sebelumnya, berarti ini jadi hal yang bisa diperhatikan. DLM harusnya cukup bagus dan ada rencananya ya di situ, siapa yang di tengah, siapa yang lain-lain. Fix DLM menang. Oke, makasih infonya bro, thank you Rico Prasaman ya. DLM versus Goat milih siapa kok? DLM kalau aku ya. Goat
Goat, I don't know about that man. Walaupun itu pemain SSI semua ada di sana, tapi ini adalah player gabungan juga gitu dari berbagai aliansi, dan mereka niat ke satu aliansi. Itu poin aku sih. Dan kita lihat gameplaynya melawan TLNM yang cukup setara dari segi might-nya. Mereka cukup tahu dan objektifnya juga di-secure satu-satu dengan baik ya. Zombinya dicegat biar si TLNM nggak bisa maju ke depan. Di bagian bionya pun di sini udah, karena tadi yang pertama tuh udah kebablasan kayaknya. Oh, TLNM langsung maju ke bagian depan banyak tuh. Sekarang mereka beneran fokus di sini semua tuh. Bahkan ada rally kemana nih? Rally ke forward outpost kah? Tuh, ada forward outpost rally kayaknya buat ngalihin perhatian juga tuh. Itu jadi satu hal yang cukup bagus ya. Udah oke itu bro suaranya. Oke, thank you. Nggak usah diotak-atik bang. Udah bagus gini kok, suara gamenya udah pas. Kalau nggak ada suara gamenya jadi aneh. Oke sih. Sini ada siapa lagi? Oke. Dibantai satu-satu literally yang merah nih. Oke, siapa yang ngambil di sini? Pemain China lagi. Ini kayaknya yang diandelin paling cepet kah si travel speednya dari musuh ini. Ada dicoba diambil juga. Susah ya itu. Mau coba, oke diambil. Udah sih. Maxwell, kombinasi apa nih? Maxwell sama apa nih? Harusnya sih yang paling cepet Call Rider tuh Maxwell sama siapa tuh? Penunggang singa ya. Itu udah jarang kelihatan. Bella ya. Kalau misalkan sempet nggak kesentuh, Bella kalau nggak lagi dalam war kan 30% travel speednya ya. Itu yang paling cepet seharusnya. Oke, belum dimasukin. Oke, dimasukin. Oke. Ini aku nggak ketahuan ya si kombonya apa. Coba kita ke mode off kalau misalkan mau ngeliat combo. Pakai siapa tuh? Kelihatan kah? Dia bukan singa sih. Kelihatan kayak ya kayak hero-hero bangsawan, mungkin Isabella dia pasangin ke sana. Sementara untuk di bagian sini masih dicoba buat dialihin perhatiannya oleh DLLM. Masak aku masuk TV. Oke, Mak. Terlalu berendah hati ya ini Mika ini. Kayaknya banyak dari kalian juga aktif di media sosial yang lain sih. Siapa nih? Gimana first impressionnya soal collab yang akan datang, Bang? Belum bisa first impression karena belum ada eventnya. 1 September ya untuk collabnya ya. Untuk update-nya besok. Jadi siapkan kuota Anda, atau kalau misalkan nggak ada kuota silahkan ke cafe terdekat atau yang wifi gratis. Boleh ke sana atau punya wifi lebih enak lagi ya. If Pompete, oke. Enough one DLLM and net Goat, apa nih maksudnya nih? Terus oke. Pasangan hero rider gue Maxwell, Daryl Felix, Janet, Chasey Clouda, bener nggak bang? Aduh susah ya kalau misalkan di klarifikasi di saat ini ya. Aku sambil harus lihat live-nya nih. Nantilah, coba komen aja. Terus event buat mewariskan skill satu hero ke hero lain masih muncul lagi nggak bang? Kayaknya ada. Di saat harapan sudah hilang, biasanya itu senjata utama DLS ya. Jadi harusnya ada sih, terutama buat player infantry itu sangat berharga ya, kayak gitu tuh. Di sini di rally atau diserang tuh, Cassius jadi andalan untuk daya tahan tuh ya. Selanjutnya, event buat mewariskan skill satu hero. Oke, udah. Larian seperti malaikat maut, Abdul, Janet bang. Oh, kombinasinya sama Janet ya tadi. Speednya 1000 cc, Isabel, Maxwell, Clouda tadi. Tapi kayak bukan Clouda, itu ada skin kah? Ada yang bilang Clouda, ada yang bilang Janet, ada yang bilang Isabella. Yang mana tuh tadi? Bisa di back aja ya nanti kalau misalkan masih penasaran itu kombonya apa ya. Harusnya sih Daryl punya 27% travel speed, 27 atau 25 ya. Itu lumayan mendekati Bella yang 30%. Kalau Bella kan situasional, kalau lagi di battle dia jadi melambat. Kalau misalkan Daryl kan enggak ya. Janet juga harusnya ada speednya, tapi enggak secepat itu kalau menurut aku. Berapa ya? 20% kalau gitu. Kalau Isabel nggak tahu travel speednya. Kalau misalkan di Transcendit aku belum cek lagi ya. Nggak selalu hafal aku. Di bagian sini zombie udah diam aja di situ ya. Gumo itu kelihatannya udah beneran login ke soal ini ya, soal objektif. Dia nggak banyak main di mana-mana, nggak berusaha buat nyari
point field dia beneran diem di objektif, itu hal yang bagus sih. Sementara di bawah ini siapa yang ke bagian objektif, ada pemain dari Korea juga. Oke. Di sini ya ada battlefield sebagian. Maxwell Clouder tadi Yusuf. Oke. Mama aku masuk YouTube. Siapa nih? Bear. Oke. Papa aku masuk YouTube. Ini oke lah. Bang, lu kan nonton terus nih match gede. Udah nemu kombinasi Cassius belum yang terbaik, please? Kombinasi yang terbaik saat ini ya sama Void Warden Transcendit. Karena dua-duanya Transcendit dan Transcendit ya. Nggak ada lagi kombinasi yang lebih bagus kalau misalkan ngomongin Transcendit. Selain daripada itu ya sama Riven. Kalau aku sih, kalau misalkan ada event penukaran hero, pengen nuker Void Warden dengan Cassius. Kalau misalkan hero aku nggak ada lagi yang bisa ngegantiin itu, soalnya Void Warden di field kita lihat performanya nggak ada yang bagus ya. Jarang banget bisa memanfaatkan value Void Warden. Kalau nggak di Transcend itu kayak lemah banget Void Warden tuh. Skill yang dicari Void Warden cuman skill 2-nya doang, dan itu harus di Transcendit. Yang paling males tuh hero-hero infantry itu kayak butuh Transcendit, sedangkan untuk yang Nova Etan tuh kayak dikasih buat field juga gitu. Jadi ya udahlah. Apalagi nih? Oke, lihat poin individu betul juga. Aku dari tadi memang pengen ngeliatin ini sih. Oke, kita cek buat poin individunya. Ada di Mikey, Lime, Cell, Komato Z, GGGX, RRZ, Platov, CEO, Rock and Rogyu, dan lain sebagainya nih. Ini yang bagian bawah-bawah belum all in ya mainnya. Mereka cukup objektif nih yang di bagian bawah nih. Untuk thresholdnya atau batasnya dia, kita cek aja yang 300.000 poinnya ada di top 14 ya. Sedangkan untuk di bagian musuh top satunya beda sekitar 400.000 nih. Kokobongo juga beda rank 1-2 nya di 500.000. Tandanya apa? Itu nggak selalu tandanya lebih bagus di LLM sih. Mereka mungkin fokus ke objektif, tapi ya untuk dari tenaga firepower buat di fieldnya agak kurang. 300.000-nya ada di top 5, sedangkan di sini 300.000-nya ada di top 14 ya. Ini menandakan agak harus hati-hati ya untuk TLNM nih. Dan kelihatannya field itu tetap menjadi poin penting untuk di-secure di kedua pihak tuh. Kalau misalkan nggak bisa field, walaupun strateginya bagus, ada 2 rally ke berbagai bangunan, masih kurang bagus ya. Kombinasi untuk field bang, bukan garrison. Cassius pemimpin, lalu asisten terbaik di fieldnya siapa? Oh, nanya yang buat field. Aku nggak nyaranin, gimana ya? Field Cassius ya. Cassius agak susah sih kalau nyaranin Cassius tuh. Cassius defense HP ada, attack ada. Tapi yang aktif di bagian kalau Transcend itu dia, aku lupa dia HP atau defense tuh yang butuh Transcendit. Itu yang perlu buat dicek sih. Ya, sedangkan untuk kombinasinya sendiri harusnya sih oke sama Riven. Kalau misalkan mau continuous damage all in, yang aku suka dari Cassius tuh dia ada damage utamanya, terus ada damage si belakangannya yang nyicil ya. Walaupun agak kurang kalau belum Transcendit ya. Lagi-lagi kalau mau deres skill satunya harus di Transcendit. Di sini udah diamanin sama Mutomba, Jace Big, GGGX, Gumo MJ ini udah login ke zombie. Oke. Itu adalah hal yang perlu ya diperhatikan nih. GOAT jadi terancam kah? Kemarin aku belum lihat ya siapa yang login di GOAT ya, tapi di sini kita bisa lihat di LLM pemainnya cukup login ke objektif ya. Ada yang lebih rendah hati coba nyari objektif, ada yang main di field gencar. Oke, di bagian atas bawah aku percaya dua-duanya keambil sama DLLM ya. Di atas juga udah ya barusan. Oke, sip. Di situ aman, operation base gimana status bangunan? Nggak ada yang dicuri-curi sih bagian belakang depannya. Di sini masih cukup rame. Terus ini ada chat dari siapa nih? Choku, halo bang, Kokyu. Oke, aku kira dari dari player tertentu. Oke lah, halo juga Kokyu ya. Apa lagi nih? Checkpoint udah ya, checkpoint. Main DLS udah berapa tahun bang? 3 tahun setengah. Ini kayaknya binenek nih. Frame kayak begini. Ya oke, sekarang apa lagi nih? Nyepam sekarang. 6 menit 11 detik lagi ya. Kita cek di sini.
literally salah satu kuncinya bisa kelihatan kalau misalkan DLLM punya pengaturan field yang cukup oke. Objektifnya ada beberapa orang yang fokus ke objektif. Dia kalau misalkan udah 10 menit bakal diem di sini. Kalau misalkan udah tinggal 2 menit udah ada di sini. Sementara untuk yang lainnya, untuk aliansi lain itu agak kewalahan di field. Jadinya mereka nggak, susah sih buat nyamperin mereka juga karena udah di secure duluan. Salah satu yang bisa diperhatiin main di area atas sih, kalau misalkan siapa yang cepet duluan nyaplok, dia yang menang gitu. Karena lebih susah buat nyerang tower yang udah jadi dibandingkan dengan bertahan di tower yang udah jadi gitu. Seperti yang kita tahu lah di G1, pokoknya kalau misalkan udah nyampe di mau reset terus bakal maju ke area V8 tuh langsung diaktifin si skill tower yang cepet itu, langsung ke bagian tengah caplok sebanyak mungkin tower. Itu salah satu kunci yang penting sih, karena susah kalau misalkan tower udah jadi itu susah setengah mati ya. Mau pakai garrison apapun, Nova Ethan, mau pakai Cassius Void Warden, mau pakai JC, kalau misalkan udah jadi lebih susah buat diruntuhinnya ya. Seperti itu. Untuk checkpoint udah Sarah plus Maxine the best combo sih. Sarah Maxine combo Tani. Combo Tani yang paling best sih kayaknya sih ke Sia Maxine ya. Kalau misalkan itu dia bonusnya paling gede itu. Jadi kalau misalkan aku ke resources center, bawanya Sia sama Maxine, terutama yang oil center ya. Karena dia bonusnya gede. Apa perlu aku share ini line up buat nyuri resources dan buat farming? Kayaknya udah pernah itu. Oke lah, di bagian atas ada rally dari Mutomba. Oke, ternyata untuk rally-rallyan diandelin Mutomba ya, dari musuh bisa kita kelihatan. Bukan dari musuh sih, dari DLLM, sorry ya. Pihak aku mendukung DLLM malah bilang itu musuh ya. Ya pokoknya kita melihatnya kan dari bawah ke atas ya. Ya di situ di Swarm apakah bisa diambil atau enggak nih? Main DLS sudah 3 tahunan ya, 3 tahun setengah mungkin ya. Haha, anjay, inbox gua masuk. Oke, pengen masuk YouTube dia. Murah match 160 juta, kuat nggak ikut gabung Pompei di situ? Di situ mana nih? Di Apex ini kah atau di mana? Oke, Mika, semangat bang. Oke, thank you. Semangat live-nya bang. You are chatting an interested account. Oke. Sale PM. Siapa nih Sale PM? Dari Fox kah? Oke, aku kurang tahu siapa nih. Bisa komen lah. Ini siapa? Oh ya, sama nanti kalau misalkan ada yang mau ikut Extreme Showdown, itu aku bakal main di Fearless di aliansi Saos ya, XAOS. Di mana nih? Nanti aku tunjukin di akhir lah. Yang mic-nya 250 juta ke bawah, terutama mau player baru mau player lama ya, bukan player baru yang di region khusus ya. Di region A atau B itu kayaknya kalian masih punya kesempatan buat banding Warzone lebih gampang. Kalau misalkan udah ada angkanya kayak 1990 atau di region-region kecil dan merasa pengen main bareng atau ya cari match yang lebih mudah, boleh ikut join ya. Nanti aku share si aliansinya. Kita main di Fearless dan bantuin juga, walaupun nggak ada botnya ya, lagi-lagi untuk membantu aliansi dan mencari aliansi yang mudah itu harus ada yang dikorbankan ya. Kalau aku sih nggak terlalu pentingin bot, apalagi Extreme Showdown kan mainnya cuma sejam. Ya nggak apa-apa kalian pakai healing di situ banyak-banyak, resource banyak-banyak, nanti kembali 80% mbak. Itu jadi hal yang menarik dan nggak apa-apa banyak boros di sana. Karena naik killnya cuman lumayan banyak kalau misalkan kalian enjoy gamenya dan nggak ketemu banyak whale ya. Kayak gitu untuk di bagian atas ya. Di bagian bawah cukup di secure. Oke, udah kedorong ke bagian tengah lagi. Untuk bagian tengahnya udah di secure ya objektifnya sama DLM Aki. Ada Gumo MJ, Rock and Rogio. Ini kayaknya pemain Rock. Kayaknya aku tahu nih strateginya. Ada beberapa pemain yang dari Rock punya grupnya sendiri. Oh, kita adalah bagian objektif di bagian atas. Oh, ini di bagian yang kumpulannya dari aliansi yang lain. Misalkan aliansi dari China, mereka mau fokus ke daerah sini, punya chest sendiri. Mungkin bisa jadi seperti itu ya.
Ya bisa dilihat lah ini bagaimana mereka beraksi ya. Lebih bagus mengutamakan poin utama tim daripada individu, respect sih ya. Walaupun ada hadiah khusus kan buat yang dia MVP, terus ada cash lebih banyak, mungkin nggak mau ngutamain itu tapi ngutamain oh ini adalah player yang bagus di Doomsday, nggak cuman top up tapi tahu strategi, boleh lah. Boleh, not bad ya toh. Main 160 juta, oke udah ikut gabung Pompei sama DLM itu bang. Itu gimana ya, ikut Pompei DLM kayaknya nggak mungkin sih. Itu dia bagian VIP lagi. Pemain cadangannya aja dia udah whale semua dan nggak semua masuk ya. Kita cek aja di sini 30-30 partisipannya, di ranknya belum ada pergantian pemain nih di kedua pihak. Ya masih 30-30, nggak ada yang digantiin. Untuk dari poinnya kita bisa lihat sendiri lah di menit segini udah ada Apes leader di bagian atas. Untuk dari segi poinnya di bagian musuh udah banyak yang 1 juta ya. Ini adalah pemain-pemain yang suka bermain di field ya, Mikey, Lime dan sebagainya. Bisa dicek dan ini ada bio-nya keambil sama siapa? Belum ya. Walaupun di sini kelihatan dari mapnya biru lebih banyak nih jumlahnya. Jadi ya merah juga udah banyak yang dibantai. Kayaknya bakal keambil sama Rock and East di bagian atas kalau misalkan nggak diganggu gugat. 3 detik lagi, 2 detik lagi, 1 detik lagi dan keambil saja oleh Rock and East. Rock and East ya itu Rock East, boleh lah panggilannya apapun ya. Rock East pakai kombinasi apa di sini? Kayaknya Sakura ya kelihatannya di situ kalau misalkan kelihatan ya. Mau lambat pun nggak ada masalah asalkan di support ya kalau misalkan at this rate, karena udah banyak yang ngejaga tuh bodyguardnya, mau yang cepet juga jalannya. Kalau ngambilnya yang Sakura di situ tebal juga gitu, jadi ya udah sih itu feedback damage-nya aja ya 38.000 banding 19.000 di 14 menit terakhir. Dan nambah berapa? Kita cek 4.000 ya, jadi di bio terakhir 4.000 nambahnya. Bio pertama 3.000, bio kedua 3.500 dan bio terakhir 4.000 ya. Di sini masih dicoba aja buat dialihin perhatiannya, walaupun katanya bakal KO sih di situ. Semua biru datang ke daerah merah, itu yang berani siapa nih? Kokobongo ya dan teman-teman. Oke. Aku mau ikut bang ES-nya, oke, thank you. Goat kemarin field-nya ganas banget. DLM juga ganas banget sih. Enggak sih, lebih ke gimana ya? DLM aku supportnya karena dia masih cukup mempunyai kontrol sih. Mau ada zombie, mereka cukup kompak buat ngejaga musuh biar nggak ke daerah zombie kayak tadi. Terus ada kumpulan dari Rock, pemain Rock tadi kita bisa lihat mereka tahu objektif. Masanya Goat kemarin tuh fieldnya oke, tapi kalau misalkan ada strategi yang stand out, aku belum lihat ya strategi stand out mereka apa. Apakah ada pemblokiran kayak tadi atau enggak? Atau kemarin aku ada yang miss? Ya bisa dicek aja lah. Di sini di swarm aja, rally Metoxo ya, rally-rallyan di sini at this point sebagai pengalih perhatian ya. Ya pengalih perhatian karena susah buat diisinya. Pengen ikut tapi masih pemula. Bohong nih. Bohong, lebih tinggi daripada aku itu. Bilang aja matnya udah lebih dari 250 juta jadi nggak bisa ikut. Di sini ada rally pakai Ethan ya. Oke, dicoba buat di swarm. Itu lambat banget ya jalannya. Lambat banget itu. Kelihatannya karena ada Cloud. Ada siapa tuh? Marco Eri setiap 10 detik ngasih travel speed reduction. Terus ada siapa lagi tuh? Lambat sekali jalannya itu. Udah dahan kah? Iya, udah nggak ada tuh rally-nya ya. Ya itu rider sih, kerjaan rider sama hero-hero di buff infanteri GG juga. Di sini ada ya kenapa banyak pakai Metoxo karena pengen cepet larinya, tapi nggak akan nembus sih. Walaupun di sini forward outpost-nya karena tadi sempat dialihin perhatiannya, di sini sempat keambil ya. Di menit segini apakah TLNM bisa comeback? Enggak. Kalau dihitung-hitung secara matematik sih kayaknya nggak bisa ya. 160 kali 4 640 kali 10 6400.
Mau operation base diambil 4 pun 10 menit terakhir kurang cukup. Dan nggak ada lagi objektif kayak bio dan zombie, udah nggak ada lagi. Jadi ya sudah, lumayan tapi harusnya ya untuk sampai di top 4 juga. Hore, DLLM win. Zimran, prediksi juara siapa bang? DLLM ya, karena aku udah nempatin koin di sana dan sudah analisis ke sana ya. Walaupun kalau misalkan Anda tetap yakin ke GOAT dengan SSI player di sana, boleh coba ke sana juga, oke ya. Nanti aku bakal post di community post juga kalau misalkan ya tentang pilihan itu, biasanya aku post di sana. Terus apa Mika ini R4 KOF? Bray ternyata udah mulai muncul. Apakah ikut Pompei tadi jadi nggak muncul? Aliansi Real masih ada nggak bang? Kurang tahu ya Real. Nanti kita cek di akhir lah. Next all in DLM kah bang? DLM, iya, aku udah all in ke sana. Masalahnya dari awal udah all in ke sana gitu. Walaupun di prediksi top 8 kemarin aku agak miss 1 ya, yang mana down, harusnya TMSP dia menang gitu, karena aku nggak terlalu kenal TMSP. Dan pas lihat, oh di tengah jalan dia bagus, walaupun nggak bisa nembus GOAT ya, lagi-lagi udah terlalu banyak player fieldnya. Nah kalau misalkan GOAT sama DLLM disaingin, nah baru bisa lihat nanti performanya gimana ya. Ya di sini bahkan di Swarm aja kayak nerima damage-nya nggak banyak ya. Oh udah lumayan banyak kayak di sana. Di sini seperti itu. Di bagian atas mau cek juga kah? Ada rally dari Mutomba lagi, walaupun ya seperti biasa meleleh. Tapi ini yang nge-garrisonnya nggak ada base pakai King Kong tuh yang nge-garrisonnya. Mungkin agak sedikit teralihkan perhatiannya. Di Swarm kah? Belum, oke belum di Swarm. Lebih ganas GOAT sih, di field ya. Kalau di field aku nggak tahu ya. Tapi kalau objektif aku percaya di DLLM. Kalau field ya boleh lah. Di situ kalau misalkan kemarin kita lihat GOAT ada siapa sih namanya? Aduh nggak ingat ya namanya. Ya memang pemain field di GOAT kebanyakan ganas-ganas sih. Karena DLM ini adalah kumpulan pemain yang dari berbagai macam, jadinya bakal wajar aja sih kalau misalkan kalian bilang si GOAT itu lebih ganas ya untuk bagian fieldnya, karena latar belakangnya SSI di situ. Di bagian sini oke, ada Cassius lagi tuh. Ya bisa dilihat lah, Cassius ini diandalkan karena infanteri ya. Sedangkan DLM lagi DLS mau mematikan infanteri nih. Hanya eksklusif ke Whale ya. Aku hanya manusia biasa kok. Boleh juga nih. Boleh juga ya cara untuk memikatnya. Kalau misalkan ada yang peka, tapi ya di situ kayaknya udah habis ya, walaupun cukup lama nih bertahannya untuk garrison itu. Sementara untuk fieldnya bisa dilihat lah siapa yang berpartisipasi di sana. GOAT kuat banget field battle. Kita lihat aja nanti ya, September ya. Nanti kita lihat jadwalnya kapan itu ya. Harusnya ada Off Limits War dulu sih. Ntar kita bisa nonton yang lebih menyenangkan daripada ini menurut aku ya. Off Limits War kalau misalkan ada tebak-tebakan lagi sih kayaknya nggak akan ada sih. Off Limits War itu bakal ada kode-kode spesial biasanya tuh. Ngikut live ada kode di menit berapa. Aku nggak tahu apakah harus live di sana atau enggak ya. Sementara di sini yang garrison adalah range ya. Oke. Di bagian atas oke, masih cukup sepi di bagian atas ya. Di bagian atas aman, di bagian bawah oke, biru udah mulai udah mulai dialihin ke sini sih. Kalau misalkan Whale udah di swarm si shelternya itu, Whale tuh biasanya langsung kealihin perhatiannya gitu. Jadi yang di tengah itu nggak ke kurus, di bagian tengah nggak kurus, yang lain player Whale-nya bakal ikutan ke helipad mereka invasi. Nah udah kondisinya kayak gitu sih udah akhir dari pertarungan sih biasanya. Lihat skor individu, sekarang lebih worth it jenis pasukan yang mana bang? Oke, lihat skor dulu ya. Kita cek kalau begitu skor. Kalau misalkan anda penasaran, 1,8, 1,7. Lime berusaha untuk menyalip Mikey kah? Terakhir kan Mikey yang di MVP-nya. Terus ada Komatos, ada Cell, ada GGGX, RRZ, Rock and Rogyu, Platov, CEO ini dari aliansi yang anomali Jepang.
Terus ada lagi yang lain-lain, bisa dicek saja di sini ya untuk partisipan dan poin-poinnya. Mutomba tuh yang nge-rally tuh nggak fokus ke poin individu. Apakah mereka masih punya persediaan pasukan banyak? Iya, tapi dia fokus ke objektif. Jadinya nggak bisa dibilang kalau bakal kurang performanya tuh. Bahkan yang LL67 pemimpinnya masih ada di bawah nih, masih belum menunjukkan taringnya, bisa dibilang kayak gitu ya. Sedangkan di bagian musuh ada Apes Leader, Gecko ada di top 4 ya. Oke, ada Yes Please Was, Tales from the Crypt, Aurenis, Amadis tuh yang ngandelin kecepatan pun kewalahan kalau misalkan diperhadapkan dengan strategi yang bagus ya. Ada The Frog, Maikason, Duemi, ya Bjornaf. Selesai ya. 5 menit lagi, nanti kita bakal lihat lagi poinnya kalau misalkan Anda masih penasaran dengan poin. Sekarang lebih worth it jenis pasukan yang kalau misalkan nggak suka mainnya lari-lari, main range enak sih. Main range enak, damage-nya tinggi. Kamu nggak perlu stay di game lama-lama, tinggal maju, poin udah gede. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan takut sama whale, sering ketemu whale, terus mainnya pengen untung, disupport sama DLS main rider. Kalau main Infa sih lebih ke mana ya? Infa zaman sekarang walaupun aku pemain Infa tapi nggak ngerekomendasiin Infa ya untuk saat ini. Ya nggak bisa direkomendasiin. Cuman hero-nya doang yang bisa direkomendasiin. Main kalau kalian adalah pemain rider bisa ngambil hero di buffer dari Infa yang bagus gitu. Kayak si Julian, Marco Eri sama siapa di buffer satu lagi? Oh sama Bianca bukan infanteri, Bianca leader ya. Dia bisa ngambil ke Julian sih, itu jadi salah satu kunci yang gak akan dilupain kalau misalkan pemain yang gak main ke infanteri selalu ngambil si Julian, karena kayak debuff sampai 50% itu hal yang bagus ya, walaupun cuma ketiga squad. Kayak penggantinya Louis sih, kalau misalkan di buffer aku lebih sukanya tampilan Louis ya, dari segi desain sama segi efek skill, kayak langsung ngedabok 5 squad di field battle itu enak gitu, satisfying rasanya. Tapi sayangnya kayak kerupuk gitu, nggak ada defense HP-nya. Bisa dipakai iya, tapi harus tambahin sama Raigoro, harus tambahin sama yang kuat-kuat gitu. All in DLM, Go juga bakal tumbang. Lihat aja komposisi pemainnya. Iya, sebenarnya gimana ya? Aku nggak pengen menyombongkan diri atau udah pasti ini menang lah, tapi ya kita bakal lihat aja lah bagaimana prosesnya nanti. Jangan sampai gara-gara kita malah kena ini ya, kena satu hal yang buruk nantinya ya buat tim yang dianggapnya menang tuh, ke comeback nanti ya. Pada intinya sih aku lebih ke arah DLM lah. Goat apakah mengerikan? Ya mengerikan, tapi kalau misalkan ada kesempatan kecil buat menang, beda selisih poin dikit, aku lebih ke daerah DLM kayak gitu sih. DLM karena gabungan dari beberapa aliansi, mainnya kelihatan ego. Kata siapa? Dari segi strategi dan kekompakan, Goat masih kompak. Tandai komen saya Goat winner in the tournament. Oke, Rakai GN. Aku sih nggak ngelihat mereka main ada egonya ya. Itu GGGX itu yang pemain rock, dia nggak ego tuh. Dia cuman di bagian rock kita bakal fokus ke bagian objektif kayak gitu. Aku justru nggak tahu ya kalau Goat itu apakah mereka punya strategi atau enggak, karena biasanya main yang penting fieldnya banyak, yang pasti menang dan semuanya ngeri-ngeri ya, itu bisa jadi pilihan. Sementara itu oke lah, ada yang pamit mau lanjut malmingan. Kalian malam mingguan setiap hari kah? Kalau leadernya Julian, asistennya siapa yang bagus bang? Mending Miyamoto atau Island Fault? Sama Island Fault lebih bagus lah selalu ya. Kalau misalkan yang diandelin sekarang ya Clouder. Kita cek poin nih kalau misalkan masih yang penasaran ya. Mikey selalu di atas, Lime dan lain-lain, kita bisa cek aja nih poinnya. Udah aku sebutin namanya berulang kali ya, siapa aja tuh. Ini tuh yang di poin-poin bagian bawah tuh belum all in tuh, di bagian fieldnya masih nyantai-nyantai tuh, kayak CKM, Jace, Big YT, Calvin, Mutomba, Gumo MJ, Barbabianka dan lain-lain, itu masih banyak gitu pasukannya. Sedangkan untuk TLNM
Di bagian bawahnya udah agak kesulitan buat nyampe ke 100.000 ya poinnya untuk fieldnya. Ya, ini padahal Mikasen tuh kan dia player lumayan tinggi might-nya, tapi dia ada di 200.000. Agak kewalahan kalau misalkan dihadapkan sama strategi yang bagus ya. Di sini numpuk semua di sini nih. Di bagian operation base-nya masih di capture sama DLLM. Pompei ikut di mana Bang Han? Di Aliansi Saos. Banyak kali iklan, aduh. Mohon maaf nih. Itu iklannya dari YouTube soalnya. Kalau dari sini aku nggak tahu nih. Mohon bersabar saja ya. Mohon bersabar. Hitung-hitungan sebagai support aja lah. Nanti kalau misalkan nonton iklan itu kan bisa mengupgrade device saya jadinya. DLLM M-nya menang, boleh Simulan Gaming ya. Sementara kalau misalkan kalian Extreme Showdown mau ikut event join bareng, jangan pulang dulu ya setelah nonton nih 14 detik kali. Aku bakal rekomendasiin satu aliansi dulu nih buat main bareng nih, terutama yang 250 juta ke bawah ya mainnya ya, biar kita bisa enjoy sedikit lah setidaknya. Oke, habis saja 50-24.000 ya poinnya di sana. Dan yang menang, MVP-nya di Lime. Oke. Dari segi poinnya bagaimana tuh? Yang di heal banyak bener tuh. Detail NM nih tandanya mereka cukup kewalahan ngelawan DLLM ya. Yang di healnya 10 juta nih. Mereka cukup totalitas ya, pengen berusaha untuk menang, tapi ya kurang pasukan di sana. Total heavily wounded-nya hampir 2 kali lipat, relokasinya sama, Bio Tyrant-nya kalah besar, gathering point-nya cuma 12-10, inkubatornya 10.000 di sana ya. Jadi menang untuk DLLM, selamat untuk kali ini 2-1 ya. Cukup mirip-mirip ya performanya, dari yang kemarin 50-22, yang ini 50-24 ya. Selanjutnya nanti kalian bakal gajian koinnya di besok atau 2 hari lagi. Schedule selanjutnya kapan? Itu harusnya di September ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita back dulu. Dan ada Championship Finals 14 September. Nanti kita ketemu lagi di 14 September kalau gitu. 95 juta boleh ikut nggak Bang? Boleh. Cair koin-koin. Ini nih untuk Extreme Showdown. Aku pengen leave dulu ya dari sini. Thank you buat Fox nih. Aku leave dulu aliansi karena mau Pompei. Sementara itu sebelum leave biasain ya, kalau misalkan ada kotak, ada teknologi, terutama kalau misalkan ada Splendid gitu, harus diambilin ya, biar misinya nggak kelewat. Kita leave dulu. Leave. Nah, kita apply ke sini nih. Ini aliansi kelihatan luarnya Rusia, tapi ini ada beberapa player Indo juga gitu di sini ya. Untuk Extreme Showdown ke sini nih, ke 998 Saos Apocalypse. Tapi yang jadi catatan ya 250 juta ke bawah, dan Anda harus bisa toleransi tidak ada bot ya, itu kompensasinya. Kalau misalkan mau lawan mudah ya ada yang dikorbankan sedikit ya. Kalau misalkan butuh bot, kayaknya nggak butuh sih. Extreme Showdown kan cuma 1 jam gitu. Bisa pakai speed up aja, nanti pilihnya yang 80%, expensesnya bakal kembali. Semua resources dan speed up bakal kembali 80%. Itu worth it banget ya menurutku. Walaupun nggak perlu serius-serius amat di sini. Mau banyak yang mati juga bakal balik lagi, lumayan banyak. All in DLLM, cair koin. Itu yang sempetin gathering siapa ya? Mau lanjut macu lagi, bye. Oke, thank you buat yang nonton. Udah mulai belum? Aku tahu aliansi itu. Yeay, cair. Jadi kesini ya. Nanti aku bakal post di community post kalau misalnya kalian mau ikut. Walaupun beda region, gak perlu buat teleport ya. Gak perlu harus migrasi. Kalian tinggal live aliansi kayak tadi aja. Kayak tadi yang aku lakuin, live aliansi. Terus apply ke sini. Pas eventnya mau mulai, di bagian registernya kalian diem di sini sampai 0 UTC. Habis itu boleh keluar dulu, balik lagi ke aliansi, mau ikut, mau ngambil resources lah, mau apa. Nanti pas eventnya bisa balik lagi ke sini. Asalkan udah terregister sampai beda hari ya. Kayak gitu untuk rencana buat ini ya, Extreme Showdown di sini nih. Nih. Kelihatannya apakah mudah? Lawannya harusnya mudah karena di sini nggak ada yang nyampe gimana-gimana gitu si might-nya. Maka dari itu aku prioritasin yang 250 juta ke bawah nih, biar nggak dapet whale nih. Kalau misalkan dapet whale kan
ini lagi ya. Lumayan juga gitu. Kasihan yang lain nih yang match-nya kecil-kecil jadi agak susah main di field nih. Aku coba buat pimpin Garrison dan Rally walaupun kayaknya aku nggak yakin ya. Ya, jadi kayak gitu untuk live kali ini ya. Nanti aku bakal share lagi kalau misalkan kalian mau ikut di sini. Nanti joinnya itu hari apa? Extreme Showdown itu dia mulainya tuh di hari Jumat kan. Berarti joinnya sebelum hari Jumat nih. Di event kalender kita cek event tuh ada Extreme Showdown, nggak ada di sini ya. Ada nggak nih? Kelewat kah? Nggak ada di sini ya, di season event sih. Season events. Nah di sini ada mana nih? Lah hilang. Ada nggak sih? Harusnya ada loh di minggu ini. Entah kenapa dihilangin kah? Atau aku nggak notice nih? Harusnya ada sih. Ya pokoknya nanti kalau misalkan ES ada, nanti aku bakal post, kalian join sebelum hari hanya. Biasanya sih hari Jumat, si ES-nya tuh hari Sabtu biasanya. Ya kompensasinya Sabtunya aku nggak jalan-jalan, malam mingguan main di aliansi ya. Oke lah. Kalau misalkan ada ya. Soalnya itu entah kenapa hilang, mungkin perlu update besok ya. Sering jadi sekutu kami saat region masih tertutup. Oke, ES niat main santai malah trup hilang ratusan ribu. Enggak, harusnya enggak kayak gitu sih. Daftarnya 13 UTC. Maksudnya daftarnya 13 UTC apa? Daftarnya sih selagi ada R4 yang online, harusnya kalian bisa daftar sebelum 0 UTC itu. Sebelum ganti hari 0 UTC harusnya masih bisa daftar. Tapi ya jangan mepet datangnya. Kalian masuk di 13 UTC atau 14 UTC oke lah gitu. 15 UTC biasanya di 15 UTC-an udah mulai jarang yang online ya. Kayak gitu ya. Prediksi DLM versus GOAT DLLM. Main yang jam berapa bang? Kayaknya sih main di 13 kayaknya. Kayaknya sih main di 13 atau di 15. Nanti bakal diinfoin lagi lah di komunitas Step. Bisa dicek ke sana nanti ya. Oke, emang nggak ada bro. Enggak, kemarin aku lihat ada Extreme Showdown ada kelihatan kemarin. Tapi somehow hari ini nggak ada. Kemana eventnya? Apakah digantikan? Nanti kita cek lah. Bang, konten at least hero field. Ya, nanti aku bakal buat ya. Ada ES yang daftarnya 3 UTC. Kurang tahu ya yang 3 UTC. Tapi katanya bakal santai sih 3 UTC. Ya gitu kali ini ya. Ada ES, oke. Jadi thank you buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like. Kalau kalian kurang suka boleh dislike. Kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.